Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di hari kedua masa ta'aruf di SD Muhammadiyah Gunung Catur di kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar panduan pembelajaran jarak jauh sehingga diharapkan kalian bisa mengikuti PJJ dengan baik. Langsung saja kita ke materinya atau ke hal-hal yang perlu kalian ketahui selama PJJ. Yang pertama adalah doa, bacaan sholat, dan tadarus. Jadi kegiatan ini dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi kalau di pembelajaran biasanya itu di sekolah itu jam 6.40 sampai jam 7 itu adalah jadwalnya doa, membaca bacaan sholat, dan tadarus. Nah, kita juga akan lakukan di PJJ ini. Sedangkan urutan doanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Fatihah, dilanjutkan syahadat, doa mau belajar, dan bacaan sholat. Nah, kemudian untuk surat pendek yang dibaca saat bacaan sholat itu adalah untuk bulan Juli ini Al-Infitor ayat 1-10. Bulan Agustus Al-Infitor ayat 11-19. Bulan September At-Takwir ayat 1-10. Bulan Oktober surat At-Takwir ayat 11-29. Bulan November surat Abasa ayat 1-10. Bulan Desember surat Abasa ayat 11-21. Nah, jika kalian belum hafal, maka bisa sambil membaca Al-Quran atau membaca surat pendek tersebut. Kemudian setelah membaca bacaan sholat, kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Kita awali dengan surat Ali Imran. Nah, setiap hari sebanyak 5 ayat. Nah, semua dilaksanakan secara bergiliran. Ya, jadi dengan voice note, jadwalnya sebagai berikut. Ini untuk minggu pertama ini selama masa ta'aruf oleh Bapak Ibu Guru dengan jadwal sebagai berikut. Hari ini tanggal 13 Juli oleh Pak Agus sebagai guru Ismubang. Kemudian besok Rabu 14 Juli oleh wali kelas utama, yaitu kalau kelas 6A Pak Khair, 6B Bu Eva, 6C Bu Ratna, dan 6D Bu Eni. Kemudian pada hari Kamis 15 Juli itu wali kelas pendamping 6A Pak Anto, 6B Bu Maulida, 6C Pak Aris, dan 6D Pak Agus lagi. Karena Pak Agus juga sebagai guru wali kelas pendamping di 6D. Kemudian hari Jumat kembali ke Pak Agus atau guru Ismubang. Nah, mulai Sabtu 17 Juli dan seterusnya adalah tugas siswa secara bergiliran. Nanti akan berurutan dari nomor presensi. Nanti akan diingatkan oleh wali kelas. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi voice tadi siswa atau guru tadi merekam di voice note WA. Kemudian apa yang direkam tadi ya dari doa, bacaan sholat sesuai dengan pas baca surat pendek sesuai dengan bulannya tadi. Kemudian tadarus, nanti urutan suratnya Al Imran dan surat berikutnya akan disampaikan oleh wali kelas. Yang jelas setiap anak itu 5 ayat setiap hari. Kemudian nanti setelah voice note-nya selesai, boleh jadi satu, boleh terpisah ya dari 3 hal itu. Kemudian dikirim ke wali kelas utama. Kemudian oleh wali kelas utama akan di-share ke grup WA siswa. Kemudian siswa akan menyimak dan ikut mengaji. Ya. Siswa wajib mendengarkan voice note, doa, bacaan sholat, dan tadarus, serta jika memungkinkan sambil menyimak dengan Al-Quran. Itu diharapkan kita dengan membaca doa, bacaan sholat, dan tadarus di awal itu membiasakan kita untuk selalu membaca Al-Quran, tidak lupa sholat, dan selalu diberi keselamatan kemudian dalam belajar dan keberkahan. Amin. Selanjutnya adalah aplikasi pembelajaran. Kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi utama dan aplikasi pendukung. Untuk aplikasi utama kita menggunakan LMS, Learning Management System, dengan seperti yang sudah dilakukan di kelas 5, yaitu www.sdmucc.id, dan juga grup WhatsApp orang tua dan siswa untuk
berkomunikasi dan menyampaikan informasi-informasi. Sedangkan aplikasi pendukung kita akan menggunakan Google Forms untuk latihan soal misalnya, informasi-informasi, survei, dan lain-lain. YouTube untuk video pembelajaran atau video penyampaian materi, kemudian Quizzes, Zoom, dan Google Meet, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain misalnya PowerPoint, kemudian file versi Word, PDF, dan lain-lain. Kemudian jadwal pembelajarannya ada jadwal tetap, yaitu jadwal yang dibuat untuk satu semester 1 ini, tapi sifatnya masih umum, dan jadwal mingguan, yaitu jadwal yang berisi pembagian tugas mata pelajaran per hari, tugasnya apa, atau aktivitas belajar siswa apa, dan bagaimana penyampaian materinya, atau pembelajaran 1 sampai 2 minggu. Nah, nanti ini contohnya jadwalnya. Nah, jadwalnya seperti ini contohnya. Nah, nanti akan sudah dibagikan ya di awal kemarin hari Ahad. Nah, ini. Kemudian nanti kalau pembelajaran tatap muka atau pembelajaran virtual, ini jadwalnya seperti ini. Ini ada jadwal tersendiri. Nanti akan dibagikan ya. Mulai tanggal 26, 27, 28, tanggal 28 Juli. Nah, kemudian kalau ada warna merah ini berarti nanti gantian, tidak setiap minggu ada pembelajaran ya berwarna merah ini, tapi gantian. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian jadwal mingguan itu jadwal yang tadi setiap 2 minggu atau paling cepat seminggu itu dibagikan melalui grup WA guru, orang tua maupun siswa. Ya, maaf terlalu cepat. Kemudian masa ta'aruf. Jadi minggu ini kita lakukan masa ta'aruf, yaitu masa perkenalan guru dan kegiatan pembelajaran. Juga tentu saja perkenalan siswa terhadap guru, karena Bapak Ibu guru banyak yang belum pernah mengajar kalian, sehingga belum tahu seperti apa wajah kalian, seperti apa hobi kalian, seperti apa cita-cita kalian. Nah, nanti kita kemarin ya sudah mengisi biodata, bagi yang belum segera diisi. Apa kegiatannya? Sambutan kepala sekolah sudah ya hari kemarin, perkenalan guru dan siswa tentu saja, kemudian perkenalan mata pelajaran mulai hari ini, panduan pembelajaran jauh ya saat ini yang kita lakukan, kemudian penjajakan kemampuan membaca Al-Quran akan dimulai nanti siang sampai hari Jumat, nanti siang adalah 6A, dan tutorial penggunaan LMS, mengingatkan kembali walaupun di kelas 6 5 kemarin sudah, tapi supaya ingat kembali karena ada masa jeda libur. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka atau PTM ini akan dilakukan jika sudah diizinkan oleh pemerintah maupun oleh persyarikatan. Kemudian ketentuannya bagaimana nanti kalau ada tatap muka, dilaksanakan hanya 2 hari ya, jadi setiap hari Sabtu dan Rabu jadwal kelas 6, di kelas lain juga cuma 2 hari sesuai jadwalnya. Kemudian lamanya hanya 2 jam, yaitu pukul 7 sampai pukul 9. Nanti siswa dibagi menjadi 8 kelas, dan akan setiap pagi itu 2 jam itu akan ada jadwal tersendiri tadi ya, ada jadwal tersendiri setiap pertemuan, nanti akan kita sampaikan. Dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, jika belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauhnya masih semuanya, maka akan tetap ada pembelajaran virtual yang menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, pembelajaran virtual ini jadwal mapel dan pembagian kelasnya sama dengan PTM. Begitu. Jadi mulai tanggal 28 Juli. Nah, kemudian presensi kehadiran. Jadi presensi kehadiran itu dilakukan melalui Google Form. Jadi kalian harus mengisi Google Form. Linknya akan di-share setelah pembelajaran PJJ, atau kalau ada pembinaan siang nanti juga setelah pembinaan siang. Jadi maksimal pengisiannya pukul 21. Peran orang tua, ya, dimohon Bapak Ibu orang tua kalian bisa memastikan, memotivasi dan mendampingi kalian dalam
atau siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi harus selalu mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas dan aktivitas belajar, kemudian mengirimkan atau mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengisi presensi online dan mengisi buku kegiatan serta rekap buku kegiatan. Nanti bisa dibantu orang tua, anak bisa dibantu orang tua. Kemudian pemberian bahan pelajaran. Guru mata pelajaran akan menyampaikan materi pembelajaran bisa berbentuk video di YouTube di channel SD kelas 6 Asik ya, atau bisa di YouTube pribadi seperti saat ini saya menggunakan YouTube pribadi, bisa juga YouTube sekolah. Kemudian eh, melakukan pertemuan tatap muka kalau sudah diizinkan tadi, melakukan pertemuan virtual dengan Zoom atau Google Meet, kemudian memberikan file presentasi atau memberikan ringkasan materi. Ya, kemudian untuk tugas atau aktivitas belajar itu menggunakan lembar kerja atau juga bisa menggunakan soal-soal. Ya. Kemudian paket PJJ, jadi seandainya keadaan dimungkinkan sudah tidak PPKM, maka Bapak Ibu orang tua dan kalian akan diberikan printout rangkuman materi, fotokopi tentu saja ya, dan lembar kerja atau disebut paket PJJ yang dibagikan setiap hari Sabtu, setiap 2 minggu sekali, pada pukul 9 sampai 30 sampai 11 di depan ruang guru kelas 6. Nanti ada informasi lebih lanjut kalau ada pengambilan paket PJJ. Kemudian materi pelajaran. Khusus materi pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPA yang akan ada ASPD-nya maka dibagi menjadi berikut. Untuk semester 1 ini kita menyelesaikan semua KD atau semua materi kompetensi dasar yang ada di kelas 6 baik semester 1 maupun semester 2. Sedangkan untuk semester 2 digunakan untuk persiapan namanya Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah atau ASPD tahun 2022. Nah, ASPD ini digunakan untuk melihat pemetaan mutu pendidikan di DIY, tapi juga akan digunakan untuk seleksi SMP atau PPDB SMP nanti tahun 2022. Jadi kalau kalian ingin sekolah negeri, seleksinya menggunakan ASPD. Kemudian pembinaan siang akan mengulangi KD kelas 4 dan 5 dan juga memperdalam. Yang tentu saja KD yang merupakan materi ASPD. Sedangkan untuk materi mapel lain sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau jatahnya semester 1 ya semester 1, kalau jatahnya semester 2 ya dilakukan di semester 2. Kemudian kapan waktu pengerjaan tugas dan aktivitas belajar di setiap mapel dan materi itu berbeda-beda. Makanya ikuti petunjuknya. Tetapi pada umumnya harus dikerjakan selama 1 hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kapan waktu pengumpulan tugas dan lembar kerja? Nah, tadi tergantung bentuknya ya. Kalau tugas dan LK online biasanya dikumpulkan pada hari yang sama sesuai jadwal maksimal pukul 21. Tetapi kalau ada tugas atau lembar kerja atau laporan pengamatan, laporan apapun yang itu sifatnya di kertas, nanti dikumpulkan saat pengambilan paket PJJ untuk minggu berikutnya. Jadi tadi setiap Sabtu ya, setiap 2 minggu sekali. Kemudian kalau tugas itu berupa proyek atau prakarya, maka dikumpulkan sesuai petunjuk guru. Mungkin bisa dikumpulkan atau mungkin cukup difoto. Ya. Tapi kalau untuk tugas psikomotorik, tugas yang melakukan gerakan tertentu, misalnya untuk mata pelajaran olahraga dan KTK, kan ada KTK, ada tari, ya, itu didokumentasikan baik prosesnya ataupun hasilnya dalam video maupun foto sesuai dengan petunjuk guru ya. Kemudian biasanya disuruh mengirim ke guru mapel melalui WhatsApp pribadi atau Google Form. Nah, tapi nanti akan ada petunjuknya. Kemudian ada proyek mapel dan proyek kelas. Tujuannya apa? Kalau ada proyek ya, tujuannya untuk mengintegrasikan kompetensi lintas materi atau lintas mata pelajaran sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir terpadu kalian. Nah, ada 2 jenis yaitu proyek mapel itu disesuaikan dengan materi dan karakteristiknya oleh guru mapel dan alat bahannya yang ada di rumah. Jadi tidak perlu beli, kalau beli pun satu yang dekat rumah. Tapi biasanya tidak perlu beli.
Untuk proyek kelas itu hanya 1 kali selama 1 semester. Nanti bahan ini lintas mapel ya. Nanti bahan utamanya disediakan sekolah. Jika ada bahan pendukung mungkin akan disediakan oleh kalian atau orang tua. Kemudian latihan soal. Jadi setiap selesai materi pembelajaran tertentu ataupun untuk persiapan penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester nanti akan ada latihan soal. Nah, ada 2 metode atau 2 cara, yaitu latihan kertas. Jadi kalau sudah ada keadaan yang memungkinkan Bapak Ibu kalian mengambil paket PJJ, maka di situ akan ada juga latihan soal. Ada juga latihan soal online, bisa menggunakan Google Form atau Quizzes. Baik, bisa juga menggunakan soalnya itu PDF tapi inputnya di Google Form, misalnya seperti itu. Baik terpisah maupun terintegrasi di LMS sdmusisi.id. Nah, kemudian untuk penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu nanti akan dijadwalkan oleh sekolah, dilaksanakan oleh panitia. Informasi jadwal dan teknis pelaksanaannya akan disampaikan oleh wali kelas melalui grup orang tua dan siswa. Kemudian untuk buku pelajaran, ada 3 jenis buku pelajaran, yaitu buku tematik, itu akan dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah, dan buku pendamping, juga buku paket yang dapat dibeli di SWC. Nah, kemudian jadwal pembagian tugas buku tematik, pembelian buku pendamping dan buku paket itu nanti ada edaran dari sekolah ya, kalau sudah tidak PPKM. Nah, berikut tabel buku setiap mapelnya. Untuk bahasa Indonesia menggunakan 2 buku, yaitu buku tematik dan buku pendamping. Seperti apa bukunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Matematika hanya pakai buku paket, IPA hanya pakai buku paket. Nanti untuk 3 mata pelajaran ini juga ada modul sukses ASPD 2022 yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian IPS, PKN itu menggunakan 2, yaitu buku tematik dan buku pendamping. Sedangkan Al-Islam, Kemuhamadian, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris hanya menggunakan buku paket saja. Untuk SPDP dan PJOK hanya menggunakan buku tematik. Kemudian diskusi, komunikasi dan tanya jawab, baik antara guru dengan siswa maupun guru dengan orang tua. Diskusi dan tanya jawab untuk pembelajaran antara guru dan siswa dapat dilakukan melalui WA pribadi guru mapel atau wali kelas atau juga di grup siswa. Jadi di grup siswa itu bisa untuk diskusi, komunikasi, tanya jawab. Tapi nanti ada tata tertibnya ya. Kemudian untuk komunikasi antara orang tua dan guru dapat dilakukan melalui WA pribadi ataupun WA grup orang tua. Nah, kalau ini tidak ada tata tertib tersendiri, tadi insya Allah Bapak Ibu orang tua sudah tahu bagaimana berkomunikasi yang baik. Jika wali kelas mengirimkan informasi penting atau kegiatan sekolah atau kegiatan pembelajaran atau jadwal, maka grup orang tua atau siswa akan diatur hanya admin yang bisa berkomentar dengan tujuan supaya informasi tersebut bisa dibaca oleh semua orang tua dan siswa. Kemudian buku kegiatan. Buku kegiatan ini sebagai dasar penilaian kompetensi inti KI1 atau sikap spiritual dan kompetensi inti 2 atau KI2 atau sikap sosial. Jadi siswa harus mengisi buku kegiatan setiap hari. Pak, kalau sudah habis bagaimana? Kalau sudah habis bisa menggunakan kertas yang lain. Atau buku yang dibuat mirip dengan buku kegiatan. Karena kan ini masa PPKM yang belum boleh banyak keluar rumah. Ya. Kemudian mengisi rekap buku kegiatan online setiap seminggu sekali, biasanya setiap hari Ahad. Nah, kemudian ini adalah tata tertib atau kontrak belajar. Prinsipnya ini kita yang membuat, tetapi nanti jika ada masukan dari kalian bisa disampaikan di kolom komentar atau saat diskusi dengan Bapak Ibu guru, nanti kita akan akomodir, kita akan diskusikan. Yang pertama adalah siswa harus mengikuti seluruh kegiatan PJJ. Kemudian siswa harus mengisi daftar hadir secara online setiap hari, tadi menggunakan Google Form yang akan dikirim setiap hari oleh wali kelas. Kemudian siswa harus mengisi buku kegiatan setiap hari. Nah, kemudian siswa harus mengisi rekap buku kegiatan online
setiap hari Ahad ya, atau bisa juga Senin pagi, tidak apa-apa. Yang penting setiap minggu sekali, yang hari Ahad atau Senin pagi maksimal. Kemudian siswa harus mengumpulkan tugas dan latihan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Jadi mohon, karena tugas-tugas latihan soal ini merupakan salah satu penilaian yang nanti akan dilaporkan di rapot maupun di ijazah, mohon tertib dalam pengumpulannya. Siswa yang belum mengumpulkan tugas dan atau latihan soal akan diinformasikan melalui grup orang tua dan siswa. Biasanya diinformasikan yang sudah, berarti kan sebenarnya yang belum sudah menyadari sendiri, kok nomorku belum ada, namaku belum ada, berarti aku belum. Maka harus segera mengumpulkan tugas dan latihan soal. Jika sudah diumumkan di grup WA orang tua dan siswa, tetapi siswa belum mengumpulkan tugas atau latihan soal, maka akan dihubungi oleh wali kelas melalui WA pribadi. Tapi jika sudah diingatkan sampai 3 kali melalui WA pribadi kok tetap belum mengumpulkan tugas dan latihan soal, maka orang tua akan diundang ke sekolah untuk mengambil tugas secara luring ya, maksudnya datang ke sekolah dan harus dikerjakan siswa sesuai dengan batas waktu yang disepakati atau ditentukan oleh guru. Kedisiplinan dan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas dan atau latihan soal akan berpengaruh pada penilaian KI 2. Nah, kalau tertib mengumpulkan disiplin ya berarti nilainya bagus, tapi kalau sering terlambat ya mungkin nilainya agak kurang. Jadi mari selalu tertib dalam mengumpulkan tugas termasuk presensi. Apapun informasi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mohon dikumpulkan, dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian siswa harus mengerjakan penilaian harian, PTS, dan PAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika siswa sakit atau ada kepentingan yang mendesak sehingga tidak bisa mengikuti PJJ, mohon orang tua segera menghubungi wali kelas dan mengerjakan kegiatan PJJ di lain waktu segera. Jika ada pembelajaran atau pertemuan dengan Zoom atau Google Meet dan saat PH, PTS, dan PAS, maka siswa harus memakai seragam sekolah sesuai hari pelaksanaan. Ada pertanyaan, kalau tidak muat, semua seragam tidak muat. Ya, kalau masih ada besok sudah tidak PPKM, bisa membeli di sekolah atau memakai kakaknya, atau kalau dalam situasi sekarang ini ya bisa menggunakan pakaian yang rapi ya, yang muslim tentu saja kalau memakai jilbab untuk yang perempuan atau yang putri. Kemudian sekolah akan memberikan reward di setiap akhir semester kepada 3 siswa per kelas yang paling aktif dalam mengikuti PJJ. Nah, demikian penjelasan tentang panduan belajar, pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian bisa memahami dan kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga hasilnya pun baik, insya Allah berkah dan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar di kelas 6. Insya Allah Bapak Ibu siap mendampingi. Semoga hasil yang terbaik nanti di akhir kelas 6. Dan kalian bisa diterima di SMP yang dicita-citakan. Terima kasih sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.